Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, Allah masih menjaga iman kita, menjaga takwa kita, menjaga Islam kita, menjaga silaturahim kita, menjaga thalabul ilmi kita, menjaga lisan kita, menjaga amal soleh kita, serta menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga insya Allah bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak kita akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar, yaitu surga Allah dan ridhonya. Pagi ini kita akan melanjutkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadis nomor 215, halaman 222, tentang kezaliman. Jadi zalim itu ada pertama terhadap diri sendiri, berbuat maksiat dengan meninggalkan perintah Allah, kemudian melanggar larangan Allah. Itu zalim terhadap diri sendiri, seperti tidak sholat, tidak saum, tidak thalabul ilmi, tidak silaturahim. Itu zalim terhadap diri sendiri. Yang kedua ada zalim terhadap Allah. Zalim terhadap Allah itu pertama melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dan yang kedua, zalim kepada Allah itu membuat kebohongan, berbohong atas nama Allah, seperti Allah punya anak laki-laki, kemudian Allah punya anak perempuan, kemudian Nabi Uzair anak Allah, Nabi Isa anak Allah, kemudian malaikat perempuan. Itu kebohongan atas nama Allah. Dan yang ketiga yang akan kita bahas sekarang, hadis nomor 215, yaitu zalim terhadap saudaranya. Saudara seiman, saudara seislam, dan saudara sesama hamba Allah. Makanya ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan atas nama kemanusiaan. Ada ukhuwah diniyah, persaudaraan atas nama keagamaan. Kemudian ukhuwah imaniyah, persaudaraan atas nama keimanan. Ukhuwah islamiyah, persaudaraan atas nama keislaman. Dan yang selanjutnya ukhuwah ubudiyah, persaudaraan atas nama
ibadah. Ya. Jadi bersaudara bisa karena sama-sama ibadah kepada Allah, bisa sama-sama karena beragama Islam, bisa sama-sama karena beriman kepada Allah, bisa sama-sama karena punya agama. Ya. Yang tidak punya agama ateis, komunis. Ya. Ya, itu atas nama agama. Tapi juga ada persaudaraan atas nama kemanusiaan. Sama-sama manusia ciptaan Allah SWT. Nomor 215, ya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ini hadisnya riwayat Abu Hurairah, ya. Dalam kitab hadis, ya, Bukhari. Man, siapa saja kanat indahu madlamatun li akhihi, pernah melakukan kedzaliman terhadap saudaranya, min irdihi, baik menyangkut kehormatannya, harga dirinya, au min syai'in, atau sesuatu yang lain, ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, fal yatahallalhu, hendaklah dia beristihlal, minta dihalalkan supaya tidak jadi dosa dan siksa minhu, darinya, ya, dari saudara yang didolimi itu. Al yauma, ya, pada hari ini, artinya secepat mungkin, jangan ditunda-tunda tuh, ya. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamu, sebelum ada hari atau saat di mana yang namanya dinar dan dirham tidak berlaku. Ya. Jadi kalau punya hutang duit, segera lunasin. Kalau tidak, itu zalim itu. Ya. Sebelum nanti orang yang berbuat zalim tidak bisa, ya, menebus dosanya dengan dinar dan dirham. In kana lahu amalun salih, kalau yang berbuat dolim itu punya amal salih, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka amal solehnya itu diambil sebanyak dia melakukan kezaliman. Jadi dengan berbuat dolim itu pahala berkurang, ya, pahala dikurangi, dipindahkan kepada yang dizalimi. Wa in lam yakun lahu hasanatun, kalau dia tidak punya amal soleh, tidak punya kebaikan, ukhida min sayyiati sahibihi, maka saudara yang didolimi itu diambil dosanya, diambil kesalahannya, fahumila alaihi, dan dipikulkan kepadanya. Makanya hati-hati, jauhi dari yang namanya berbuat dolim. Ya. Jangan sampai dolim dibawa mati, ya, kemudian dihisab pada hari kiamat. Ya. Soalnya kaitannya sudah bukan dengan dinar dan dirham lagi. Kaitannya sudah tidak dengan rupiah dan dolar lagi. Kaitannya dengan pahala dan dosa. Kaitannya dengan kebaikan dan kejahatan. Kemudian hadis nomor 216 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al muslim, seorang muslim itu, ya, baru dikatakan Islam, benar-benar Islam, bukan Islam KTP, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kalau muslim yang lainnya selamat, damai sejahtera dari lisannya dan tangannya. Jadi seorang muslim itu, ya, dikatakan muslim karena tidak berbuat dolim kepada sesama muslim yang lainnya. Tapi lisannya, tangannya, ya, omongannya dan kekuasaannya, ya, membuat muslim yang lainnya sejahtera, selamat, damai, rukun. Ya, itulah orang Islam yang sebenarnya. Wal muhajir, sementara orang yang berhijrah,
Kalau dia benar-benar hijrahnya, man hajara ma nahallahu anhu, ya, dia akan berpindah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, ya. Jadi selama dia melaksanakan yang dilarang oleh Allah, ya, walaupun hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, itu tidak dikatakan sebagai muhajir, ya. Karena yang dikatakan muhajir, orang yang berhijrah itu kalau dia sudah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau di zaman jahiliyah, mabuk, ya, zina, ya, judi, perang, ya, perang bebuyutan, ya. Kalau tidak ditinggalkan, itu tidak dikatakan sebagai muhajir, ya. Jadi hijrah itu ada dua, hijrah tempat, ya, ada hijrah tempat dari Mekah ke Madinah, ya. Ada hijrah sikap dan perbuatan, yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi membuat orang tidak damai, tidak selamat, tidak sejahtera, ya, itu adalah perbuatan zalim, ya. Demikian pula ketika larangan Allah dilanggar, itu termasuk perbuatan zalim. Ini hadisnya muttafaq alaih, ya. Hadis yang kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Hadis nomor 217 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, kana ala saqalin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki yang oleh Allah ditugaskan untuk menjaga dan merawat alat-alat berat, alat untuk berperang, ya, tombak, pedang, kemudian kuda mungkin, ya, kendaraan perang, baju besi dan lain sebagainya. Nah, yuqalu lahu kirkirah, ya. Orang yang ditugaskan menjaga dan merawat alat berat itu namanya kirkirah. Famata, kemudian mati dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda tentang kirkirah ini, ya. Huwa finnar, dia masuk neraka. Padahal ini tugasnya berat itu, ya, menjaga perlengkapan perang itu, ya. Tapi ketika mati, kata Rasul, huwa finnar, dia ada di neraka. Jadi Rasul itu termasuk orang yang dikasih tahu, ya, tentang berita gaib. Di antaranya adalah nasib orang yang ditugaskan sebagai penjaga dan perawat, ya, perlengkapan perang, ya, yang bernama kirkirah, ya. Nah, kemudian para sahabat penasaran dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhahabu yanduruna ilaihi, ya. Mereka pergi ke rumah kirkirah, ya, kemudian memeriksa ada apa di rumah kirkirah, sampai kemudian Nabi mengatakan huwa finar, dia di neraka. Fawajadu aba'ah qad ghallaha, ternyata di rumahnya itu ada jubah, ya, jubah yang dia ambil secara khianat, ya, namanya gulul, ya, kasarnya mah korupsi, ya, atau mencuri, ya. Jadi mencuri, ya, atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya, bukan haknya, itu juga termasuk zalim. Ancamannya finar, di neraka. Walaupun tugasnya mulia, ya, tugasnya itu berat, ya, tapi tetap aja kata Rasul, huwa finar, si kirkirah itu Allah tempatkan kelak di neraka. Nauzubillahi min dzalik, ya. Jadi kalau koruptor baca hadis ini, ya, pencuri baca hadis ini, tukang begal, perampok
baca hadis ini, ya, dia tidak akan melakukan kezaliman. Karena ternyata ancamannya neraka. Sekalipun mungkin ada orang yang membegal, mencopet, merampok, mencuri adalah untuk menghidupi anak istrinya, itu bisa jadi tuh, ya. Tapi tetap aja menghidupi anak istri itu perbuatan mulia, tapi huwa finnar, kata Rasul. Dia oleh Allah akan ditempatkan di neraka. Kemudian hadis nomor 218. Kalau tadi hadis riwayat Bukhari, ya. Di sini jelaskan inna zaman qad istadara ka hayatihi, ya. Jadi sungguhnya masa telah berputar sebagaimana keadaannya, ya. Jadi waktu itu berputar terus, ya. Gitu. Yauma, sejak Allah pada hari khalaqa, dia telah menciptakan, Allahu as-samawat, Allah telah menciptakan langit wal ardo, dan bumi, ya. Jadi sejak diciptakannya langit dan bumi, maka yang namanya waktu berputar terus, nggak pernah berhenti, ya. Jam dinding, jam tangan, jam HP bisa mati, tapi waktu tidak bisa menghentikannya, ya. Ya, manusia bisa merusak jam dinding, tapi tidak bisa menghilangkan, melenyapkan waktu. As-sanatu itsna asyara syahran. 1 tahun itu, ya, adalah 12 bulan. Ya. Minha, diantaranya arba'atun hurum, ada 4 bulan suci. Salasun mutawaliyat. Ya. 3 bulan disebut beriringan, berturut-turut. Ini bulan suci. Bulan yang wajib disucikan. Kalau Ramadan, Sahrun Mubarak, bulan yang diberkati, ya. Tapi kalau Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram dan Rajab, itu bulan suci, bulan yang wajib disucikan, ya. Wa Rajab, sementara bulan Rajab, Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, terletak di tengah-tengah, ya. Di tengah-tengah antara bulan Jumada, ya, Jumadil awal dan Jumadil akhir, dan bulan Sya'ban. Disebut juga bulan Mudhar karena ada, ya, suku Mudhar, ya, yang sangat mensucikan bulan Rajab ini. Makanya disebut Rajab Mudhar, ya. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, ayu syahrin hadza, ini bulan apa ya? Kulna, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Pasal kata beliau diam. Hatta, sehingga dzanana, kami mengira, annahu sayusammihi bigorismihi, dia akan memberi nama lain selain bulan itu, ya, yaitu bulan Zulqa'dah, ya. Qala, kata Rasul, alaisa Dzulhijjah, bukankah ini bulan Zulhijjah? Jadi sahabat mengira mau ngasih nama lain, makanya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Rasul dan Allah dan Rasulnya lebih tahu, ya. Kemudian kulna, bala, iya ya Rasulullah, ini bulan Zulhijjah. Qala, beliau bersabda, fa ayu baladin hadza, terus ini negeri apa? Kulna, kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata hatta dzananna annahu sayusammihi bighorismihi, beliau diam sampai aku mengira beliau akan ngasih nama yang lain, nama tempat yang ditanyakan oleh beliau dengan nama yang lain. Qala, kata Rasul, alaisa al-baladah, ya, bukankah ini kota suci, itu kota Mekah, ya, ya, atau tanah haram? Kulna, kami menjawab, bala, ya Rasulullah. Qala fa ayu yaumin hadza,
Terus ini hari apa? Qulna, kata kami, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Pas kata beliau diam, hatta dzanana annahu sayusammihi bighairihi. Ya, sehingga kami mengira beliau akan ngasih nama yang lain. Ya. Qala, kata Rasul, alaisa yaumun nahar, bukankah ini hari nahar? Ya, 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Qulna, kami menjawab, bala, iya ya Rasulullah. Qala, kata beliau, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian atas kalian adalah suci, terhormat, ya. Kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza, ya, sebagaimana sucinya, terhormatnya, mulianya hari kalian ini, yaitu 10 Zulhijjah, di negeri kalian ini, yaitu Mekah, ya, di bulan kalian ini, yaitu bulan Zulhijjah. Wasatalqauna rabbakum, kelak kalian akan bertemu dengan Allah Rabb kalian. Fayas'alukum, dia akan bertanya kepada kalian, an a'malikum, tentang amal kalian. Ala fala tarji'u ba'di kuffara. Ingat, jangan sampai kalian kembali kufur setelah aku tiada. Rupanya Rasul mau berwasiat, mau berpesan, mau menyampaikan nasihat. Diawali dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Ini litanbih, ya, untuk menggugah hati, ya, untuk memfokuskan, ya, perhatian para sahabat kepada beliau. Ternyata pesannya, setelah beliau tiada jangan kembali kufur, ya, karena ternyata kekufuran itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kemudian yadribu ba'dukum riqabi ba'din, ya, salah satu bentuk kekufuran, ya, seseorang dari kalian itu akan memukul, ya, pundak, ya, yang lainnya. Jadi akan berperang, ya. Ini bentuk kezaliman, ya. Jadi sesama muslim itu berperang itu, ya. Sesama saudara saja tidak boleh berperang, ini sesama muslim, ya, saling membunuh. Itu bentuk kekufuran, sekaligus bentuk kezaliman. Ala liyuballighi syahid al-ghaib, ya. Ingat, ya, hendaklah yang hadir sekarang, yang menyaksikan dan mendengarkan apa yang aku sampaikan, untuk menyampaikannya kepada yang tidak hadir. Ya. Jadi ilmu dari Allah, ilmu dari Rasulullah, ilmu dari para ulama yang didapat di majelis taklim, ya, itu jangan, ya, sampai tidak disampaikan kepada yang lainnya, ya. Jadi ya, kalau yang ngaji istrinya, sampaikan kepada suaminya apa yang dikaji, ilmu yang didapat itu, ya. Kalau suami yang ngaji, maka sampaikan kepada istrinya, ya, ya bagusnya dua-duanya ngaji, ya. Kalau orang tuanya yang ngaji, sampaikan kepada anaknya, sampaikan kepada menantunya, ya. Kalau anaknya ngaji, sampaikan kepada orang tuanya, sampai kepada mertuanya, ya. Ini kewajiban orang yang mendengar, ya, wasiat, ya, atau nasihat, ya, di majelis ilmu. Kemudian fala'alla ba'do man yablughuhu ayyakuna au a'lahu, ya, mim ba'di man sami'ahu. Sebab bisa jadi yang tidak hadir, ya, di majelis ilmu, tidak hadir di tempat Rasul menyampaikan wasiat atau pesan, ya, itu lebih faham, lebih ngerti, lebih menguasai apa makna dan maksud, ya, yang disampaikan oleh Rasul itu, ya.
Jadi bisa jadi yang hadir belum paham apa maksudnya. Tapi yang tidak hadir ketika disampaikan kepada mereka, mereka tahu apa maksud di balik itu. Kemudian summa qala, beliau bersabda, ala hal ballagtu. Ingat, apakah sudah aku sampaikan? Ya, ini sifat Nabi, yaitu tabligh. Tidak ada yang disembunyikan, satu ilmu pun, satu kebaikan pun, satu kebenaran pun, ya, kecuali disampaikan kepada umatnya. Karena beliau mubalik. Ya. Ala hal balagtu, sampai 2 kali. Ya. Nanya kepada para sahabat yang hadir. Sudah aku sampaikan? Sudah aku sampaikan? Qulna, kami, para sahabat menjawab, na'am, sudah engkau sampaikan ya Rasulullah. Qala, kemudian beliau bersabda, Allahumma syhad, kalau begitu ya Allah, saksikan bahwa aku sudah menyampaikan kebenaran yang harus engkau sampaikan kepada umatku. Ini menarik ya, menarik. Ya. Jadi manusia itu oleh Allah dikasih kehormatan, dikasih kemuliaan, dikasih kesucian. Sebagaimana waktu Allah juga muliakan, Allah sucikan, Allah hormati. Jangan sampai dirusak dengan kezaliman, ya. Kezaliman di antaranya adalah ya, merusak harta, merusak kehormatan. Ya. Manik tato'a haqqam ri'in muslimin, kata Rasul. Ya. Ini hadis nomor 219 halaman 224. Jadi siapa saja yang mengambil hak seorang muslim ya, dengan sumpahnya biyaminihi, ya, demi Allah ini punya aku, demi Allah nih sertifikatnya, demi Allah nih saksi-saksinya, ya, padahal bukan punya dia. Faqad aujaballahu lahu nar, maka Allah wajibkan buat dia, pastikan buat dia neraka itu. Karena merebut hak orang lain, merampas hak orang lain. Ini bentuk kezaliman. Wa harrama alaihi jannah, dan Allah haramkan atasnya surga. Ya. Faqala rajulun. Kemudian seorang laki-laki bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Ya. Walaupun yang dia ambil adalah hak orang yang murah, yang mudah, ya, yang sepele, gitu ya. Faqala, Rasul menjawab, wa in qadiban min araq, walaupun sebatang kayu siwak. Berapa sih harganya kayu siwak? Ya. Gitu. Beli 1 bungkus, diambil 1. Ya. Kemudian pas diminta nggak dikasih, punya dia, padahal ngambil dari orang itu. Ya. Jadi mencuri, mengambil hak orang lain termasuk zalim. Ya. Ancamannya wajib masuk neraka, haram masuk surga. Ya, na'udzubillah min dzalik. Hadis 220, man istamanahu minkum ala amalin fakatamana mihyatan fama fauqahu kana gululan, katanya, ya. Siapa yang oleh kami, kata Rasul, dikasih tugas, dikasih pekerjaan, ya, dari kalian, ya, untuk melakukan sesuatu, kemudian ya, di tempat kerjanya dia menyembunyikan dari kami mikhyatan fama fauqaha, sebuah jarum atau lebih daripada jarum, gitu ya. Di atas apa, lebih dari jarum, ya. Jadi cuman sebuah jarum yang dia sembunyikan, ya. Padahal dia bukan punya dia, diumpetin sama dia, ya. Yang nantinya kalau sudah aman mungkin diambil. Pertama diumpetin dulu. Gitu. Adalah itu termasuk gululan. Gululan itu mengambil secara khianat, ya. Ya, dikasih kerja nggak jujur, ya. Kerja di pabrik mobil, ya.
Misalnya ngambil spare part mobil, ya, mula-mula diumpetin, ya. Nanti kalau tidak kira-kira sudah tidak ada satpam, tidak pemeriksaan, dia ambil tuh, ya. Nah itu namanya gulul, ya. Mengambil dengan cara khianat. Dia tidak amanah itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, faqama ilaihi rajulun aswad minal ansar. Ada orang Ansar, ya. Seorang laki-laki berkulit hitam. Ka'ani andur ilaih, ya, sepertinya aku melihatnya, katanya, ya. Faqala ya Rasulullah, iqbal anni amalaka, ya. Inilah, terima dariku amalku, ya. Qala Rasul bertanya, wa malaka, apa yang engkau punya? Qala sami'tuka taqulu kadza wa kadza. Kenapa engkau serahkan, ya, tugas engkau yang aku berikan kepadaku? Ya, apa sebabnya? Karena apa? Kata orang itu, aku sudah mendengar darimu engkau berkata ini dan ini, ya. Jadi ternyata tugas itu berat itu, ya. Karena tugas itu, pekerjaan itu, ya, itu sejatinya adalah amanah, ya. Yang dulu pernah ditolak oleh gunung, ditolak oleh bumi, ditolak oleh langit, berat banget. Hanya manusia yang menerima, ya, jabatan atau pekerjaan itu. Kemudian yang selanjutnya, wa ana aquluhu al'an. Maka aku sekarang akan berkata, man istakmalnahu ala amalin falyaji biqalilihi wa kathirihi, ya. Siapa saja yang aku tugaskan untuk melakukan satu pekerjaan, maka datangkanlah, ya. Mau sedikit, mau banyak. Pama utiya minhu akhadha wa ma nuhiya anhu intaha, ya. Kalau itu merupakan bagiannya, miliknya, silakan ambil, ya. Tapi kalau yang dilarang, ya, yang bukan miliknya, maka intaha, hendaklah tidak mengambilnya, ya. Kemudian hadis 222 dari Abu Qatadah Al-Harith bin Ribi'ah dari Rasulullah SAW, annahu qama fihim fadzakara lahum ana jihad fi sabila wal iman bila afdalul amal, ya, afdalul amal, ya. Jadi bahwa beliau berdiri di tengah-tengah mereka, ya, berkhutbah, berpidato, berceramah. Beliau menyebutkan kepada mereka bahwa jihad di jalan Allah dan iman kepada Allah adalah amal yang paling utama, ya. Jadi amal yang paling utama pertama adalah iman kepada Allah. Setelah itu berjihad di jalan Allah, atau berjihad di jalan Allah yang dilandasi dengan keimanan. Itulah afdalul a'mal, ya, amal yang paling utama, ya. Kemudian faqama rajulun faqala, berdirilah seorang laki-laki, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana menurut pendapat pendapat engkau, in qutiltu fi sabila tukaffaru anni khotayahu, ya. Kalau aku terbunuh di jalan Allah, apakah kesalahan yang ada padaku akan ditutup, ya. Faqala lahu Rasulullah, na'am. Kata Rasulullah, iya. In qutilta fi sabila wa anta sabir muhtasib mukbil ghairo mudbir, katanya, ya. Iya, jika kamu terbunuh di jalan Allah, kamu sabar, kamu ikhlas, kamu terus menghadapi musuh, ya, tidak kabur, ya, atau melarikan diri keluar dari medan perang. Tsumma qala Rasulullah, kaifa qulta, ya. Rasul kemudian bersabda, mengapa engkau berkata begitu? Qala ara'aita in qutiltu fi sabila atukaffaru anni khotoyaya. Bagaimana menurut pendapat Anda jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah kesalahan yang ada padaku akan ditutup? Faqala Rasul sallam, maka Rasul menjawab,
Naam. Iya. Wa anta sabir muhtasib muqbilun ghairu mudbir illa daina fa ina Jibril qala li dzalik. Ya. Jadi dua kali itu ditanya. Ya, jadi kalau aku terbunuh di jalan Allah, ya, apakah semua kesalahanku akan ditutup oleh Allah? Tidak dijadikan dosa dan siksa? Kata Rasul, iya. Tapi kemudian dilengkapi, ya, dikasih penjelasan lebih detail lagi. Ya. Jika engkau sabar, jika engkau ikhlas, engkau tetap berhadapan dengan musuh, tidak melarikan diri keluar dari medan perang, kecuali ya, yang tidak ditutup atau tidak dihapus itu adalah adaina, hutang. Ya. Jadi hutang ini kalau tidak dibayar, apalagi sampai dibawa mati, ini kedzaliman yang tak terampuni. Ya. Tadi kalau dosa-dosa yang lain tuh kafar ani, ya, khotoyaya. Tapi kalau dosa yang bernama hutang, ya, itu tidak akan dihapus oleh Allah SWT. Ya. Fa'ina Jibril, karena Jibril alaihissalam qala li dzalik. Ya, beliau berkata seperti itu kepadaku. Tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak diubah. Ya, Jibril mengatakan begitu, hati-hati dengan hutang. Ya. Makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khuzni wal ajizi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dol idain wa ghalabati rijal. Ya. Minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai terlilit utang sehingga dijajah, ya, didikte oleh orang lain. Kemudian hadis 223. Atadruna mal muflis. Rasul bertanya itu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul pernah bertanya. Ini hadisnya riwayat Muslim, ya. Atadruna mal muflis. Kalian tahu nggak siapa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Orang yang gulung tikar. Ya, berbisnis habis sampai modal-modalnya. Kalau kata para sahabat, al-muflis fina ma la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu di kalangan kami adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya benda, ya. Tidak punya harta benda, itulah orang bangkrut. Ya. Faqala, maka Rasul kemudian meluruskan, ya, atau menjelaskan lebih detail lagi tentang hakikat orang yang bangkrut itu. Innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut itu, min ummati, kalau dia termasuk umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, siapa saja yang mati datang menghadap Allah pada hari kiamat bisolatin, dengan membawa amal solat, wasyamin, membawa bekal siam, wazakatin, membawa bekal zakat, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi dalam waktu yang sama dia juga membawa dosa, ya, membawa kezaliman, menuduh orang, ya, kemudian mencaci orang, memakan harta orang, membunuh orang, memukul orang. Wah, ini secara detail nih bentuk kezaliman tuh. Ya. Jadi mencaci itu termasuk dolim terhadap orang. Demikian pula menuduh, memfitnah, makan harta orang, kemudian membunuh, ya, kemudian juga memukul. Ya. Jadi dia bawa sholat, dia bawa siam, dia bawa zakat, tapi juga bawa kezaliman. Ya. Maka fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang dia lakukan seperti sholat, siam, dan zakat itu akan diambil itu. Ya. Diambil, diberikan kepada orang yang dicaci, ya, difitnah, hartanya diambil, darahnya, ya,
ditumpahkan, kemudian dipukul, dipindahkan kepada orang yang dizalimi itu. Fa in funiyat hasanatuhu qabla ayuqda ma'alaihi, kalau kebaikannya habis ya, sebelum hisabnya selesai ya, sebelum diponis ya, itu habis itu kebaikannya, maka ukhidha min khotoyahum faturihat, diambil kesalahannya, dosa-dosanya yang didolimi itu, kemudian dipindahkan kepada orang yang mendolimi ya, faturihat alaih tsumma turiha finnar, setelah itu kemudian dilemparkan ke neraka ya. Hati-hati, ini bahan evaluasi, bahan introspeksi ya, bahan muhasabah. Jangan dulu kita bangga dengan ibadah dan amal saleh kita kalau masih dicampuri dengan kezaliman kepada orang lain ya. Ini hadisnya riwayat Muslim ya. Kemudian hadis nomor 224 ya. Innama ana bashar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kami hanya manusia biasa. Wa innakum tahtasimuna ilayya, kemudian engkau menuntut hak kepadaku. Wala'ala ba'dakum ayakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa'aqdiya lahu bin nahwi ma asma' faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta lahu qit'atan minan nar ya. Ini hati-hati ya. Ada orang yang membela orang itu bukan membela kebenarannya, tapi membela jabatannya, membela kekuasaannya, membela kekayaannya. Karena dia mahir, ahli, terampil ya dalam berretorika, dalam ngomong ya. Akhirnya yang salah dibenarkan, dibebaskan dari hukuman, sementara yang benar disalahkan, malah itu yang dihukum. Ancamannya sepotong api dari neraka ya. Sepotong api dari neraka ya. Neraka yang ada di bumi ini ya, yang api yang ada di bumi ini yang diambil oleh malaikat Jibril dari neraka itu lebih kecil daripada buah kurma ya. Nah bayangkan orang yang zalim ya, yang membela orang bukan karena kebenarannya, tapi karena kekayaan dan jabatannya, itu oleh Allah akan dikasih sepotong neraka ya. Jadi semua api yang ada di dunia itu diberikan kepadanya ditambah selebih dari sepotong itu ya. Nah di sini jelaskan, aku ini hanyalah manusia biasa dan sesungguhnya kalian saling menuntut hak kepadaku ya. Ceritanya Rasul sebagai hakimnya ya. Mungkin saja salah seorang di antara kalian lebih pandai menjelaskan argumentasinya daripada yang lain, lebih pintar ngomong itu, sehingga aku memutuskan untuknya sesuai dengan keterangan yang aku dengar ya. Ya. Jadi Rasul lebih cenderung kepada orang yang ngomongnya pintar, karena Rasul tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Tapi dengan kepiawaiannya berbicara, maka Rasul kemudian memutuskan sesuai dengan keterangan yang aku dengar katanya. Barang siapa yang telah aku menangkan dengan hak saudaranya, maka sebenarnya aku telah memberinya sepotong api neraka. Hati-hati ya. Memang gede kan ya. Pendapatan, penghasilan pengacara itu gede ya. Ya. Jaksa, polisi gede itu penghasilannya. Tapi kalau berbuat dolim, digunakan untuk menegakkan kezaliman, bukan menegakkan keadilan, kata Rasul apa? Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, aku telah memberinya sepotong api dari neraka. Ini muttafaq alaih. Di sini ada kata apa? Alhanu ya. Alhanu itu lebih mengerti ya. Jadi bahasanya itu memukau ya, membius orang ya, seperti yang benar saja ya. Hadis 225, la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi malam yusib daman haraman ya.
Jadi orang yang memiliki keluasan ilmu, kedalaman ilmu, orang yang banyak ilmunya, ya, kata Rasul, tidak mungkin menumpahkan darah yang haram. Ya. Jadi orang yang melakukan kezaliman sejatinya adalah orang yang ilmunya sempit. Ya. Orang yang belum faham tentang agamanya. Karena kezaliman itu tidak hanya diharamkan kepada hambanya, tapi oleh Allah diharamkan pula kepada dirinya. Ini penting ya untuk dicatat. Jangan main-main dengan kezaliman. Terakhir 226 dari Khawlah binti Amir al-Ansariyah, istri Hamzah radhiyallahu anha. Ya. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahum annaru yauma qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang bertindak ya dalam harta Allah tanpa hak, maka bagi mereka adalah neraka di hari kiamat. Ya, hati-hati buat ustadz, buat kiai, buat ajengan, ya, buat siapa saja yang diberi kepercayaan harta. Ustadz nih nitip sodako, Ustadz nih nitip zakat, Ustadz nih nitip ini, nitip itu, ya. Hati-hati tuh. Kalau tidak dikelola dengan benar, maka kata Rasul, pada hari kiamat mereka akan mendapatkan yang namanya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, silakan, ada waktu 10 menit untuk bertanya.